dan juga adil di dalam memberikan pembangunan-pembangunan yang ada di Desa Karangmulia dengan titik beratnya adalah mengutamakan musyawarah dan mufakat. Adapun visi misi ini saya jabarkan di dalam 3 hal, yaitu tentang di bidang penyelenggaraan pemerintahan, percepatan pembangunan, dan juga bidang-bidang pemberdayaan. Yang pertama adalah tercapainya pemerintahan yang bersih melalui transparansi perencanaan, pelaksanaan, dan juga pertanggungjawaban. Kenapa harus transparan mulai perencanaan? Karena mungkin Bapak RT dan juga aparatur desa yang berkecimpung di dalam pemerintahan, terkesannya kita pada saat musrenbang kita hanya menyetujui apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah desa. Nah, untuk kedepannya kami mempunyai mimpi bahwa apa yang dirapatkan di dalam musrenbang dalam setiap tahunnya itu adalah hasil dari musyawarah di lingkungan-lingkungan, sehingga dalam kata lain RT-RT yang ada ditunjuk oleh masyarakatnya itu memiliki kewenangan di lingkungan untuk perencanaan pembangunan, sehingga pada saat pembangunan kita melaksanakannya dengan tepat guna, dan juga nanti pada saat pertanggungjawabannya masyarakat tahu apa yang dipertanggungjawabkan dengan apa yang direncanakan itu ada konektivitas, ada ketersambungan. Barangkali itu yang misi yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kami ingin pelayanan administrasi di desa kita ini tidak memberatkan kepada masyarakat. Contohnya adalah pembuatan administrasi kependudukan. Kalau bisa masyarakat itu tidak ada berurusan dengan pemerintahan di Dukcapil misalnya, ataupun BPJS Kesehatan dan lain sebagainya, tetapi kita di pemerintahan desa ini yang digaji oleh pemerintah itu yang akan mengerjakannya, dan tidak kita tumpuk. Artinya satu orang hari ini minta pelayanan, hari itu juga kita laksanakan pelayanannya, karena sekali lagi mereka sudah dibayar oleh pemerintah. Dan nanti akan kita buka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat itu, tentunya melalui lingkungan untuk memberikan saran yang baik kepada pemerintahan yang ada di Desa Karangmulia. Di bidang percepatan pembangunan, saya mengistilahkan atau mengambil istilah itu adalah percepatan, karena kita tidak bisa menutup mata dan telinga kita. Sudah ada pembangunan di desa kita Karangmulia, tapi saya punya mimpi untuk melakukan percepatan di bidang pembangunan ini, meliputi apa yang sudah ada saat ini. Misalnya pengaspalan jalan, dalam 6 tahun terakhir ini kita sudah ada 1 kilo. Mudah-mudahan Bapak mempercayakan saya menjadi pengayom dan juga memandoi pembangunan ini. Arahnya kita insya Allah, mudah-mudahan, saya tidak akan berjanji, tapi memperjuangkan minimal 2 kali lipat dari yang ada saat ini kita perjuangkan, terutama di jalan pendidikan yang ada saat ini dari depannya Masiri sampai samping Parakiman, sehingga SD, SMP, TPA dan juga tempat olahraga kita ini ada nyaman, sebagaimana visi saya tadi, infrastrukturnya nyaman, memadai. Kemudian juga drainase yang ada saat ini akan kita lanjutkan di lingkungan yang belum tersentuh oleh kegiatan pembangunan drainase itu. Kemudian PJU di jalan-jalan umum kita buat tepat guna, yang mana kesemuanya itu adalah, sekali lagi, saya akan memperjuangkan. Dan salah satu isu yang paling kentara atau dibicarakan terutama di lingkungan RT 15 mungkin adalah belum tersambungnya listrik yang induk listrik dari PLN dan juga ketersediaan air bersih, sehingga masyarakat kita, dusun-dusun yang kebetulan terpisah perumahannya itu, tidak merasa sebagai warga kelas 2 di desanya sendiri begitu. Mudah-mudahan ini bisa kami perjuangkan, Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita akan mengawal, bahasanya adalah fungsi penguatan koperasi unit desa di Desa Karangmulia. Sebagaimana kita tahu, sekali lagi saya bukan dalam rangka untuk menjatuhkan seseorang, tapi by data, by statistik, saat ini pengelolaan KUD kita bisa Bapak cerna sendiri secara administrasi dan penghasilannya. Di mana peran pemerintahan desa yang sentral itu adalah bagaimana sertifikasi lahan kita yang menuju replanting nanti sudah clear and clean, dan juga bagaimana tanah-tanah yang masuk di kawasan hutan kawasan bisa menjadi hutan produksi milik masyarakat Desa Karangmulia. Itu adalah yang harus menjadi dikawal oleh pemerintahan desa. Adapun untuk kepengurusan KUD, barangkali kita serahkan kepada rapat anggota, mereka memilih pengurus yang terbaik, sehingga KUD kita tercatat di kabupaten, dan nantinya pada saat replanting kita bisa mengakses PSR atau bantuan peremajaan sawit rakyat, karena kita sudah punya KUD yang dikenal secara hukum dan juga secara administrasi sehat pengelolaannya di desa. Kemudian setelah itu nanti
dalam hal saya sampaikan di awal tadi, percepatan pembangunan seperti misalnya kita memperjuangkan drainase, pengaspalan, PJU dan juga air bersih dan PLN, kita akan mencari kekuatan lobby kita atau relasi kita kepada pihak kabupaten dan juga DPRD, sehingga dana yang tersedia di desa, sisa dari belanja wajib itu kita bisa menggunakan sebesar-besarnya untuk pemberdayaan masyarakat desa. Misalnya orang-orang tua kita yang pini sepuh di Desa Karangmulia ini tidak sampai 100 orang, dan misalnya mereka tidak atau kurang beruntung tidak memiliki keluarga yang bisa membayarkan BPJS, nanti desa yang akan menjadi pengasuh mereka dalam hal kesehatan. Mungkin hanya 35.000 satu bulan, tetapi fungsinya sangat besar apabila sakit mendadak orang-orang tua kita itu. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, kita akan perjuangkan nanti, akan kita hidupkan lagi BUMDes yang ada di Desa Karangmulia. Kemudian dalam bidang misalnya kita mencari kontrak kerja terhadap desa lain dan lain sebagainya, ataupun juga kita akan menangani kebutuhan dasar masyarakat seperti LPG dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya, itu BUMDes yang akan menangani, sehingga tidak ada lagi keberpihakan terhadap masyarakat tertentu atau kelompok tertentu di Desa Karangmulia. Jadi seperti pengalaman saya menjadi PJS Kepala Desa di Desa Pacakan selama 3 bulan, untuk ketersediaan LPG ini murni diadakan oleh lembaga pemerintahan desa, jadi tidak ada unsur bisnisnya, sehingga kebutuhan dasar masyarakat itu tidak dibisniskan oleh orang-orang tertentu. Jadi ke arah sana mungkin barangkali kita akan menghidupkan BUMDes. Dan juga sebagai informasi, PT Hamara yang saat ini bekerja sama dengan BIB itu tadinya adalah kelompok dari BUMDes, sehingga hari ini menjadi PT dan kuat memberi kontribusi kepada PADes tempatnya BUMDes itu. Nah, mudah-mudahan walaupun kita tidak seinovatif itu, mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan kontrak kerja BUMDes kita hidupkan penyediaan jasa-jasa terhadap perusahaan yang ada di sekitar kita. Kemudian Bapak Ibu membantu meningkatkan usaha UMKM yang tersebar di desa kita. Ada usaha kue-kue, kemudian usaha kreatif, misalnya buket bunga dan lain sebagainya. Pada saat pesta pantai tadi kita sudah coba untuk bagaimana itu kita berdayakan dan bisa diterima oleh pasar yang lebih luas. Kita uruskan izin PIRT-nya, kemudian kita kemas dengan cara yang lebih baik sehingga konsumen dari luar bisa diserap dan bahkan oleh perusahaan-perusahaan itu tadi. Dan nanti jatuhnya juga kerjasamanya dengan BUMDes. Kemudian di bidang pemberdayaan, nanti kita akan bekerja sama dengan desa-desa yang ring 1 perusahaan Bapak Ibu, dan juga di Disnakertran, supaya angkatan kerja di desa kita ini bisa terserap oleh perusahaan-perusahaan yang ada tersebar di tanah bumbu. Barangkali saya tidak bisa menjanjikan bahwa itu kita semua terserap tenaga kerjanya, tetapi minimal desa hadir untuk membantu angkatan kerja masyarakat kita, anak-anak muda kita untuk mencari pekerjaan di luar sana, sehingga tidak ada atau memperkecil tingkat pengangguran di Desa Karangmulia. Kemudian juga Karang Taruna nanti akan coba kita rangkul dan kita ayomi, kita perkuat lagi, kita berikan permodalan sehingga mereka kreatif dan inovatif dengan jiwa mudanya, karena mereka sangat kita perlukan. Insya Allah di tahun 2025 kita akan menjalankan menjadi tuan rumah MTQ tingkat kecamatan. Mudah-mudahan anak muda ini menjadi pelopor dan motor, sehingga salah satu efek bagusnya adalah kita terhindar dari anak muda dengan pergaulan bebas, kemudian judi online dan lain sebagainya, tapi mereka punya jalur yang positif untuk membangun desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian juga akan kita lengkapi pembangunan kita dengan melestarikan kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada saat ini, seperti kegiatan hapsian dan juga majelis-majelis yang ada, kita fasilitasi semaksimal mungkin sehingga tidak ada keluhan terhadap kegiatan-kegiatan mereka, baik yang di luar desa maupun yang di dalam desa ini sendiri. Kemudian yang terutama sekali menciptakan keguyuban dan kerukunan sebagaimana saya sampaikan di dalam visi tadi. Apabila terdapat perguliran bantuan, kita akan prinsip keadilannya adalah dengan lingkungan. Kembali lagi bahwa fungsi RT sebagai pengayom di lingkungannya masing-masing itu akan kita perkuat, sehingga pada saat nanti kita berikan Bapak calon, waktunya kita beri tadi 10 menit, namun ini sudah sampai 10 menit, mohon maaf sebelumnya. Jadi untuk membaca selanjutnya nanti di waktu kampanye. Jadi visi misi kita